di akhir-akhir waktu ya, bahkan terlambat gitu ya. Kesulitannya apa? Ada kesulitan? Ini sambil pembelajaran, yaitu untuk anak-anak yang berada di rumah. Ya, jadi saya jadikan satu dengan anak yang berada di ya. Nanti untuk materi yang pertama kemarin nilai mutlak nanti bisa dilihat di pertemuan ke-6 ya. Di situ Pak Afnan sudah nge-share. Kemarin yang ikut ada berapa coba? Yang kemarin ikut pembelajaran yang ke-6 yang menggunakan streaming YouTube. Ya. Ada berapa? Tunjuk jari yang kemarin mengikuti. Oke, jadi kalau setiap kali kalau menggunakan streaming di situ, kalian diminta untuk menyebutkan nama sama kelasnya untuk absen gitu ya. Kalau tidak bisa chat, berarti kalian harus menunggu subscribe dulu. Subscribe dulu, kalian nanti baru nah, nanti. Ya, waalaikumsalam. Ya.
Oke. Ya, kita sapa teman-teman yang berada di rumah ya. Nah, yang berada di rumah silakan disapa dengan melambaikan tangan, silakan. Disapa teman-temannya yang di rumah. Iya, biar kelihatan ya. Jadi teman-teman yang berada di rumah biar apa namanya? Biar tahu juga ya. Oke. Untuk pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang pertidaksamaan. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi kalau kalian apa namanya? Dalam pembelajaran itu ada kesulitan, jadi nanti kalian mencari bahan yang lain ya. Di YouTube kan banyak itu. Misalnya materinya apa hari ini? Misalnya kayak kemarin nilai mutlak, kalian belum paham. Dari materi yang Pak Afnan sampaikan, kalian googling gitu ya. Jadi jangan seperti di SMP. Kalau di SMP masih dicarikan materinya, ya. Karena literasi sekarang itu luar biasa banyak, ya. Di YouTube ada. Jangan HP-nya digunakan hanya untuk main game saja, ya. Tapi bisa digunakan untuk searching gitu, ya. Silakan yang baru datang, visualnya bisa dipakai. Siapa yang baru datang tadi? Namanya? Dimas Bagus. Ya, oke. Nah, untuk materi pada hari ini yang akan Pak Afnan nanti sampaikan, ya, nanti adalah tentang ini pertidaksamaan rasional, ya, tentang pertidaksamaan rasional, kelihatan? Kurang geser ya? Digeserkan, Mbak? Bisa, Mbak? Eits. Yang belakang bisa melihat? Jadi, yaitu tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, ya. Peta ini di buku sudah ada. Bukunya dibawa. Silakan nanti dicari tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Itu masih satu paket dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Bagi yang tidak bawa nanti bisa apa namanya? Download ya. Kalau yang ini yang Pak Afnan sampaikan ini modul, bentuknya adalah modul. Ya, bentuknya adalah modul. Nanti kalian bisa melihat oke. Ini
Kita lihat acuannya dulu di sini. Jadi pertidaksamaan itu kalau di SMP sudah pernah mempelajari tentang ini ya. Ini apa ini? Ada yang tahu? Ini? Pertidaksamaan dulu kan di SMP kan sudah pernah dipelajari, yaitu apa? Antara lain, masih ada yang masih ingat apa yang masih lupa? Padahal kalau di SMA kita apa namanya? Hanya mengulang-ulang saja ya. Mengulang kemudian ditambah sedikit-sedikit. Kalau yang Anda bawa ya nanti tinggal dilihat di sini saja, nanti catat yang penting-penting saja ya. Nanti kalau sampai rumah, Pak Afnan sudah nge-share di apa namanya? Psikologinya itu sudah ada. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini kalau di SMP pertidaksamaan itu ada pertidaksamaan linear, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin ini sudah kita bahas ya, yang pertidaksamaan nilai mutlak. Ini juga tapi di SMP. Tapi nanti kalau kalian masih lupa ya nanti dibuka kembali. Pertidaksamaan kuadrat juga sudah ya. Nah, contoh dari materi pertidaksamaan linear itu seperti apa? Kita ingat kembali. Jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran ini apa yang akan dipelajari? Yaitu yang pertama adalah ini 3.2, kalau ada angka 3.2 itu berarti pengetahuan. Kalau angkanya itu 4 depannya berarti keterampilan. 3.2 berarti kompetensi yang kalian harus kuasai pada pengetahuan adalah kalian mampu menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Itu. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Apa kuwi rasional, irasional, nah, nanti kita baru masuk nanti. Itu ya. Nih, apa itu irasional? Sebenarnya ini juga sudah kalian kenal, kalian sering Bapak Ibu guru matematika di SMP sudah sering menyebutkan apa itu irasional. Irasional itu adalah bentuk akar, ya, merupakan himpunan semua bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya berapa? Contohnya yang tidak bisa dibentuk dalam pecahan A per B. Contohnya berapa? Akar 2, ya. Jadi kalau bentuknya bentuk akar, itu berarti bilangannya adalah namanya bilangan irasional. Ya. Kalau akar 4 bisa enggak dinamakan irasional? Akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4? 16? Siapa yang setuju dengan 16 akar 4? Akar itu seperti apa toh? Akar itu seperti apa? Akar itu? Oh ya, Pak, akar. Akar 4, nulis akar 4 gimana sih? Akar 4. Nah, akar 2. Tadi kan contohnya ini, akar 2. Kalau akar 4? Akar 4 sama dengan 2. Nah, 2 itu apakah bisa dalam bentuk A per B? Tidak. Kalau 2 per 1, boleh enggak? Boleh. Kalau begitu, apakah bentuk rasional? Apakah bentuk irasional? Akar 4 itu?
Tidak ya, karena tadi bisa dibentuk dalam bentuk pecahan A per B, yaitu berapa? 2/1. Itu kan? Nah, bisa juga bisa di dalam bentuk 2 itu sama dengan, kalau akar 4 kan gini. Akar 4 sama dengan 2. Sama dengan berapa? Yang hasilnya 2. Nah, sama dengan, bisa juga boleh enggak saya nulis gini. 4/2 boleh enggak? Nah, sama enggak ini? 4/2 sama dengan 2 boleh enggak? Sama enggak? 4/2 berapa? 2. Kan sama toh? Saya nulis gini kan boleh. Kalau saya nulis gini boleh enggak? 8/4 boleh enggak? Boleh. Ya. Ini kok podo takut ya. Nah, kalau belajar itu jangan takut. Rasa takutnya itu dibuang gitu ya. Kalau dengan Pak Afnan, itu silakan ya. Kalau yang enggak tahu, tanya. Enggak tahu, tanya. Ketemu di jalan misalnya, ketemu, mau nanya-nanya ya boleh. Ya. Jangan kalau di jalan nanti menghindar. Nah, jangan. Ya, silakan. Slow saja. Ya. Terus lanjut. Sekarang ini pertidasamaan. Apa arti dari pertidasamaan? Pertidasamaan itu tandanya apa? Kayak gini. Ini apa ini namanya? Inilah. Kurang besar. Iya, kurang besar. Tulisannya kurang besar ya. Gimana cara membesarkannya? Nah, gini. Ini kurang dari ini, lebih dari ini, kurang dari atau sama dengan yang ini, lebih dari atau sama dengan yang ini, sama dengan tapi dicoret. Hah? Tidak sama dengan. Oke. Jadi kalau belajar matematika itu tuntas ya. Kalau sekarang itu belum bisa pembagian, kamu belajar pembagian. Kalau sekarang belum bisa perkalian, kamu belajar perkalian. Jangan naik terus, kelasnya naik terus, tapi materinya yang harusnya untuk prasyarat, ya, untuk prasyarat kamu sekarang yang di IPS ini, kelas IPS, IPA sama IPS matematika umumnya sama apa enggak? Hah? Sama, ya. Jangan dikira kalau misalnya ada kelas bahasa, apakah sama apa tidak? Matematika umumnya sama. Karena matematika itu adalah, boleh dikatakan adalah ratunya ilmu, ya. Semua bahasa itu, bahasa umumnya itu dimasukkan dalam matematika. Coba kalau kalian itu ke pasar, itu pasti ketemu dengan matematika. Ayo coba saya kasih contoh yang tidak ketemu dengan matematika di dunia ini. Kamu dagang, Bapak Ibu kamu dagang di rumah, ketemu matematika. Buat adonan, buat kue, ketemu matematika. Nanti buat apa namanya, kue gitu tidak tahu perbandingannya, wis pokoknya campur, perbandingannya 1:1:1 semuanya. Gula ya sekilo, tepungnya sekilo, apa-apanya sekilo, kira-kira jadi enak enggak? Tidak. Jadi ada perbandingannya. Butuh matematika enggak? Ya butuh, gitu ya. Karena apa? Misalnya kalau saya buatnya sedikit, kira-kira perbandingannya ini dengan ini. Ya kan? Banyak A, B, C, perbandingannya misalnya 1:3:5 misalnya. Nah, bagaimana kalau buatnya lebih dari, untuk misalnya untuk 200 orang, kan beda lagi. Ya kan? Nah, maka semuanya di dalam kehidupan ini butuh matematika. Oleh karena itu, jangan dihindari kalau ada pelajaran matematika, habis dhisik masuk ruangan itu, oh sesuk itu pelajarannya apa ya? Matematika. Wis ndredeg saka omah, teko kene,
ya, sampai di sekolah semaput itu ya. Siapa di antara kalian yang tidak suka matematika? Hah? Suka semua ini? Hah? Suka semua? Nggak usah takut, ya. Siapa yang tidak suka? Nah, oh, santai ya, jangan tegang. Oh, santai aja belajarnya. Kalau kalian itu belajar sesuatu itu karena takut, yoga iso-iso. Ya, tidak bisa-bisa. Contoh, kalian mau pintar, mau bisa naik sepeda, takut jatuh, takut lecet, kira-kira bisa enggak? Tidak. Ini yang ada yang belum bisa naik sepeda, semuanya sudah bisa. Kira-kira pernah jatuh enggak? Pernah, ya kan? Nah, seperti itu logikanya. Belajar matematika juga seperti itu. Kamu iso matematika, kamu introspeksi pada diri kamu sendiri. Kira-kira kamu sudah berlatih apa belum? Ya. Apakah dalam belajar matematika itu kamu hanya cukup dibaca saja? Nah, kalau cukup dibaca saja ya tidak akan bisa-bisa. Harus apa? Berlatih. Ya, berlatih. Diskusi dengan temannya. Saya soal seperti ini kok enggak bisa, kenapa? Itu ya. Oke, kita lanjut. Rasional. Rasional itu apa? Bentuk pecahan. Jadi kebalikannya dari irasional. Kalau rasional itu adalah bentuk pecahan, yaitu merupakan himpunan semua bilangan real yang dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ini ada syaratnya apa? B-nya tidak sama dengan 0. Bilangan real itu apa? Bilangan asli. 0,5 bilangan apa? Bilangan pecahan. Tidak masuk bilangan real. Bilangan asli itu dimulai dari berapa saja? Mulainya 0 ikut enggak? Kalau bilangan asli. Oh, nanti di rumah cari ya, googling. Bilangan asli itu apa? Ada lagi selain bilangan asli apa? Istilah-istilahnya yang dulu? Bilangan cacah. Apa lagi? Bilangan pecahan. Oke, ada lagi? Yang lainnya? Nah, bilangan real ini nanti dicoba deh. Bilangan real itu dulu kan pernah digambarkan itu dengan lingkaran-lingkaran. Pernah Anda ini? Itu yang paling besar itu bilangan apa? Ya bilangan real ini tadi. Ya. Anggotanya yang paling banyak karena memuat semuanya. Ada akar, ada dan seterusnya. Ya, jadi masuk bilangan real. Nah, kalau yang seperti ini kenapa di sini B tidak sama dengan 0? Tidak boleh sama dengan 0, kenapa? Saya tanya. Kenapa di sini B-nya itu tidak boleh sama dengan 0? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti Pak Afnan ini nanti sampai jam 9 ya. Masih ada 15 menit. Oke. Ini, kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Contoh misalnya, berapakah 5 dibagi 0? Berapa? Nah, ini konsep yang paling penting. Kalau kalian ini belum menguasai, ya masih keliru. Ya. Ayo, 0, 5 bagi 0 berapa? Nah, 5 bagi 0 itu sama dengan misalnya A. Ini kalimat ini bisa saya tulis jadi apa? Atau jangan A ya, ini biar tidak sama dengan 0-nya. Saya hapus. Oke. Sama dengan? Misalnya ini tak tulis X. 5 bagi 0 sama dengan X. Maka kalimat di atas ini bisa saya tulis lagi
dalam bentuk perkalian jadinya apa? Hah? 5 itu oke. Balik. Sini. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. Nah, kalau sama dengan 3, terus jika saya tulis dalam bentuk perkalian, maka jadi berapa? Kalimat ini saya tulis jadi dalam bentuk perkalian, maka menjadi 6 itu sama dengan 3 kali 2. Nah sekarang ini, 5 bagi 0 sama dengan X, berarti 5 itu sama dengan 0 kali X. Kalau begitu X-nya berapa? Tadi ada yang jawab 5 bagi 0 adalah sama dengan 0. Betul enggak? Betul? Masuk 0 kali 0 sama dengan 5. Matematika itu kan tidak perlu dihafalkan toh ya. Benar enggak? Kalau 5 bagi 0 itu sama dengan 0. Salah. Iya kan? Yang betul 5 bagi 0 itu adalah sama dengan 5. Masuk 0 kali 5 sama dengan 5. Bukan 5 berarti. Kalau begitu X-nya apa? X-nya? Wah, ini kayak main tebak-tebakan ini. Ini padahal harusnya terus ngelotok ini ya. Enggak pernah diajari gini. SMP. Padahal SMP-nya sini ya. Di kota-kota semua ini. X-nya berapa? Tidak terdefinisi ini. Ya. Tidak ada bilangan sesuatu pun kalau dikalikan 0 itu hasilnya adalah suatu bilangan. Kalau suatu bilangan itu dikalikan 0, maka hasilnya adalah pasti 0. Ya kan? Maka ini kalau 5 dibagi 0 maka menjadi tidak terdefinisi. Kenapa di sini ada syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini dipakai terus ya nanti. Oke. Kemudian nanti ada yang dinamakan istilah titik kritis. Titik kritis. Ini baru kita mempelajari istilah-istilahnya ini. Titik kritis itu pembuat nolnya. Pertidaksamaan rasional ya. Pertidaksamaan tadi ada tandanya kurang dari dan seterusnya. Tapi mengandung variabel. Jadi seperti itu. Oke. Kita maju ke tadi materi prasyarat. Ya, di SMP pernah belajar tentang pertidaksamaan linier. Benar ya? Ya kan? Nah, jadi di pertidaksamaan linier itu, nah di sini pertidaksamaan linier, piye iki pertidaksamaan linier? Contohnya gimana? Ada pertidaksamaan liniernya, pertidaksamaan linier itu contohnya gimana sih? Linier, persamaan linier. X ditambah Y karena ada tanda pertidaksamaan kurang dari 2 misalnya. Ini contoh pertidaksamaan linier. Ya kan? Atau yang lainnya. Bisa juga kalau ini pertidaksamaan linier berapa variabel? 2 ya. Kenapa? X sama Y-nya ini kan variabel. Tahu variabel? Variabel itu apa? Variabel itu bentuknya huruf bukan angka. Tapi kalau angka namanya konstanta. Ya. Wah, ini sudah berapa tahun tidak sekolah jadinya lupa semuanya. Ya. Oke, nanti dibuka-buka kembali bukunya, ingat-ingat. Bisa juga kalau yang ini seperti ini. Nah, gini.
X lebih besar atau sama dengan 2. Ini persamaan linear bukan? Pertidaksamaan linear bukan? Ya pertidaksamaan linear. Cuma variabelnya berapa? 1. X-nya kan ini kan cuma 1 toh. Huruf Y-nya kan tidak ada. Berarti variabelnya adalah X saja. Berarti ini namanya pertidaksamaan linear. Linear apa? 1 variabel. Nah, ya, jadi seperti itu. Oke, terus lanjut. Ini pertidaksamaan kuadrat. Tahu? Ada yang bisa memberikan contoh pertidaksamaan kuadrat? Ada? Contohnya gimana? Contohnya, contohnya, ya misalnya X kuadrat plus X min berapa ya? Min 3, misalnya. Pertidaksamaan kuadrat, karena ada kalau tandanya sama dengan itu namanya persamaan. Tapi kalau tandanya itu tadi ada lebih besar, lebih kecil, namanya adalah pertidaksamaan. Contohnya gini, kurang dari atau sama dengan 0, gitu ya. Kalau yang pertidaksamaan nilai mutlak, contohnya gimana tadi kemarin? Gampang ya, tinggal buat gini kok. X, harga mutlak nih, X min 5 lebih besar dari misalnya 3. Nah, ini pertidaksamaan nilai mutlak. Dalam mengerjakan kemarin masih banyak yang salah. Kalau ada nilai mutlak, itu tandanya itu pasti garis lurus. Nah, garis lurus seperti ini. Ya, tengahnya itu terserah mau diisi apa, mau diisi X, mau diisi X plus 2, X plus 3, dan seterusnya. Tandanya bukan kurung buka, kurung tutup. Tapi tandanya apa? Garis lurus. Paham ya? Makanya kemarin tuh, mungkin ada yang bertanya-tanya, saya mengerjakan seperti ini kok salah. Ya, misalnya gini, ini X, ini ya, walaupun hasil terakhirnya betul, tetap salah karena apa? Penulisannya belum betul. Jadi lain artinya. Ya, ini beda ya. Jadi kalau misalnya ini sama dengan 5, ini tidak sama ya, ini berbeda. Ya. Penulisannya beda. Oke? Tinggal 10 menit, 7 menit lagi. Nanti. Oke. Kita masuk ke materinya, yaitu pertidaksamaan. Ya, kita masuk ke materinya, yaitu ke pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan. Oke. Apa itu pertidaksamaan rasional? Ya. Apa itu pertidaksamaan rasional? Satu variabel. Pertidaksamaan rasional adalah tadi sudah disebutkan, yaitu pertidaksamaan yang bentuknya itu adalah ini berbentuk pecahan. Rasional tadi apa? Pecahan toh? Ini pecahan di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebut saja yang mengandung variabel. Nah, sekarang dilihat. Ini ada A, B, C, D. Mana yang dinamakan pertidaksamaan rasional satu variabel? Ya, tunjuk jari. Yang A, apakah termasuk pertidaksamaan rasional satu variabel? Yang A, bentuknya pecahan ini.
X min 2 dibagi 2X plus 6 kurang dari 0. Bentuk pecahan bukan? Pecahan itu apa toh? Bentuknya itu pecahan. Pecahan itu kan pasti ada bentuknya kan yo A per B gini toh. Ini sudah bentuk A per B belum? A-nya yang mana? X min 2 ya. B-nya yang mana? 2X plus 6. Sudah masuk bentuk ini enggak? Ya. Terus tandanya sekarang pertidaksamaan. Nah, ada tanda pertidaksamaannya enggak ini? Ada. Berarti ini pertidaksamaan rasional bukan? Yang mengandung satu variabel. Sini variabelnya apa ini? X. Berapa variabelnya? Jumlah variabelnya berapa? 1 apa 2? Variabelnya apa ini? Yang A. X saja toh. Berarti jumlahnya berapa ini X-nya? X-nya ada 2, cuma di sini variabelnya cuma ada X saja. Berarti variabelnya adalah 1. Ya, tidak ada variabel yang lain. Yaitu variabelnya siapa? X. Kalau begitu, yang A ini benar atau salah? Benar. Ya, ini benar. Terus, yang B. Betul salah? Kenapa? Di sini dikatakan bahwa pembilang dan penyebutnya mengandung variabel. Mana yang tidak mengandung variabel? Penyebutnya ini yang bawah tidak ada X-nya. Berarti ini bukan. Yang C. Kenapa salah? Karena ayo yang keras salah satu. Kenapa? Pembilangnya tidak ada variabel. Benar? Coba dibaca kembali pengertiannya. Di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau di sini ada kata-kata atau toh? Ini. Nah, atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Boleh enggak ini? Yang C? Boleh. Berarti ini pertidaksamaan rasional. Paham? Jadi yang bawah itu harus mengandung variabel atau penyebutnya harus mengandung variabel. Kalau yang atasnya tidak wajib. Itu ya. Oke. Terus yang nomor D. Salah. Kenapa? Penyebutnya tidak ada variabelnya. Paham? Oke. Aduh, baru sampai sini. Ya. Kita coba satu nomor ya. Ini masih ada 2 menit. Oke, kita cepat ini. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X min 1 dibagi X plus 5 kurang dari atau sama dengan 0. Cara penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, nanti dilihat video tutorialnya ya, lanjutannya yang dari ini nanti. Tak buatkan. Ini, kita harus mencari titik kritis pembuat nolnya. Di mana? Ya ini dari sini. Jadi kita melihat dari pembilangnya itu. Pembilangnya kan tertulis X min 1 toh. X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan berapa? Kalau untuk menghilangkan min 1 ini kan berarti kita harus menambahkan plus 1. Ya kan? Nambahkan plus 1 ya. Kalau dulu itu, kalau di SMP ngajarinya pindah ruas itu jadi tandanya beda itu ya. Iya, keliru itu ya. Kalau menurutnya Pak Afnan itu keliru. Jadi bukan pindah, itu nanti bisa salah. Jadi kalau kita ingin tahu X-nya berapa, maka kita hilangkan min 1-nya ya. Kalau pengen ngilangin satunya ini kan berarti min 1 itu biar hilang itu kan kita tambahkan dengan plus 1. Maka yang sebelah kanan juga kita tambahkan dengan plus 1. Ingat
kayak seperti timbangan. Kalau yang sebelah sini ditambah, maka yang sebelah sini juga ditambah biar sama, gitu kan? Itu kan tandanya kan sama toh. Nah, matematika ini gampang, nggak usah dipikir angel-angel. Min 1 ditambah 1, piro? Ora iso nanti. Nanti tak suruh kembali ke SD. Ini 0. Berarti tinggal X toh? X ditambah 0 piro? X. Iya kan? X sama dengan 1. Berarti ini pembuat nolnya ini. Nah, sekarang sing cepat. Anak SMA itu harus cepat ngitungnya. Sekarang X plus 5 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Ayo cepat. Berapa? Ngilangin plus 5 berarti harus ditambahkan dengan berapa? Min 5. Berarti sebelah kanan juga harus ditambahkan dengan min 5. Berarti 0 ditambah min 5 berapa? Berapa? Min 5 gitu ya. Nah, jadi kalau kita itu sudah harus ngitung satu langkah lebih maju dibanding adikmu yang masih di SD. Kalau di SD ini kayak gini ditulis dulu gitu ya. Kalau kalian harus cek cek cek, apalagi anak SMA 1 ya. IPA IPS itu sama saja. Ini berarti ditulis min satunya di sebelah kiri toh. Dalam garis bilangan. Masih ingat garis bilangan? Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Berarti ini kan min 5-nya di sebelah kiri. Dari 1. Nah, ini udah. Sekarang tinggal kita cari tanda plus minnya. Kita cek. Terserah kamu mau ngambil angka berapa, kita masukkan ke dalam persamaannya. Di antara angka min 5 sama 1 itu ada angka berapa? Nah, berapa? 0. Terus min 1, min 2, min 3 sampai min 4. Kamu ambil salah satu nilai, masukkan ke dalam sini. Perlu dihitung ya. 0 min 1 hasilnya min apa plus? Kalau kita masukkan X-nya 0. Ayo cepat. 0 min 1 min 1. 0 plus 5 5. Hasilnya min apa plus? Negatif dibagi positif hasilnya min. Oh, berarti sini itu tandanya min. Yang sebelah kanan plus. Gitu. Contohnya apa? 3 dikurangi 1 positif toh? 3 ditambah 5 positif apa negatif? Positif. Positif dibagi positif positif. Ini ya sudah saya tulis. Begitu juga yang sebaliknya. Berapa? Min 6. Min 6 min 1 berapa? Saya ambil min 6. Min 7 dah. Ya, min 7, min 7, min 6 ditambah 5 min 1. Min dibagi min. Aduh. Ini. Min dibagi min plus. Waduh, piye iki? Balene SD nek iki engko. Nah, terus tadi karena pembagi ini tidak boleh 0, ini kan ada tanda sama dengan ya. Ya kan? Maka karena pembaginya kan ada sama dengan 0, karena ini kalau ada sama dengannya, maka di sini itu kalau dulu itu di sini itu di bulatnya itu ada diarsir gini. Aduh. Yang sini bolong. Bolong itu artinya apa? Tidak katut min 5-nya. Yang dipilih yang mana? Kurang dari 0, berarti yang negatif. Ini berarti yang tengah. Nah, nanti tak buatkan ini. Ini karena cepet-cepetan. Ini karena bolong berarti tidak ada sama dengannya. Yang ada yang rapat maka dikasih sama dengan. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah ini. Jadi kalau ditanya himpunan penyelesaiannya mana? Ini. Ya. X di mana X? Bacanya ini X di mana X? X-nya lebih besar dari min 5 dan kurang dari atau sama dengan 1. Wes sampai di sini dulu. Nanti yang guru yang belakangnya ndak umanan. Terima kasih. Semoga sehat selalu.
jaga protokol kesehatan. Ingat ya, ini simulasi, kalau ini simulasi berhasil, kalian kedepannya bisa masuk lagi. Jangan sampai nanti ada yang terkena habis kegiatan simulasi, ada yang terkena, maka dibatalkan. Ya, oleh karena itu, tolong jaga protokol kesehatannya dengan baik. Jadi jangan suka nongkrong-nongkrong gitu ya. Nongkrong ya boleh, tapi jaga jarak, pakai masker itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-teman kalian yang di rumah ngikuti itu ya. Oke. Sebelum berpisah, silakan say dulu dengan teman-temannya yang di sana. Nah, ya. Nah, melambaikan tangan silakan. Ini ada 26, padahal siswanya banyak.